awali dengan tilawah, membaca. Tapi sebelumnya kita akan belajar dulu menyamakan irama ya. Kita belajar irama ros. Sebagai tausihnya atau wazannya kita jadikan angka 1 sampai 8 sebagai wajan atau tausih. Di antaranya 1 kita ambil huruf terakhirnya jadi tu, 2 wa, 3 ga, 4 pat, 5 ma, 6 nam, 7 pan. Ya. Jadi nadanya nanti rendah, tinggi. Nadanya seperti ini. 2 ga, 4 ma, 6 7 pan. Coba semuanya. 2 ga, 4 ma, 6 7 pan. Tidak rendah dulu ya. 2 ga, 4 ma, 6 7 pan. 2 ga, 4 ma, 6 7 pan. 2 ga, 4 ma, 6 7 pan. Masih cakep ya. Yang rendah tinggi. 2 ga, 4 ma, 6 7 pan. 2 ga, 4 ma, 6 7 pan. 2 ga, 4 ma, 6 7 pan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Oke ya, di rumah bisa dilatih ya. Tadi ya. 2 ga, 4 ma, 6 7 pan. 2 ga, 4 ma, 6 7 pan. Gitu aja ya. Gampang ya. Cara belajarnya. Kita terjemahkan perlapan. Wattini demi buah tin. Wattini demi buah tin. Wazaituni demi buah zaitun. Wazaituni demi buah zaitun.
Wa turi sinin demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin dan demi negeri ini yang aman. Laqad sungguh khalaqna kami telah menciptakan al insana manusia fi ahsani dalam sebaik-baiknya takwim bentuk. Summa kemudian rodadnahu kami kembalikan asfala ke serendah-rendahnya safilin tempat yang rendah illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa amilu sholihati dan beramal soleh falahum bagi mereka ajrun pahala ghairu mamnun tanpa batas. Pama apa yang menyebabkan yukadzibu mendustakanmu ba'du setelah itu bidini terhadap agama alaihissallahu bukankah Allah bi'ah kami seadil-adilnya hakimin pemberi hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah puja dan puji kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini hari Rabu malam kita bisa diperkenankan oleh Allah untuk hadir kembali pada kegiatan rutin yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah dan setiap usaha kita Allah jadikan sebagai amalan makbul dan sholihah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita baik itu tilawah dan juga tafsir surah At-Tin. Surah At-Tin merupakan salah satu surah yang sudah ma'ruf kita kuasai insyaallah. Merupakan surat yang luar biasa isinya. Kata At-Tin menunjukkan arti dari buah tin. Diambil dari kata yang pertama yakni wattini waszaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Tentu merupakan hak prerogatif Allah untuk menjadikan setiap ciptaannya sebagai objek sumpah. Allah bebas untuk bersumpah dengan apapun. Bisa bersumpah dengan waktu, bisa bersumpah dengan tempat,
bisa bersumpah dengan benda, sedangkan kita hanya boleh bersumpah adalah dengan atas asma Allah. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, atau Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang aku ada dalam genggamannya. Ya. Mengapa? Karena hanya atas nama Allah saja ya, sumpah itu boleh kita lakukan. Adapun sumpah-sumpah selain Allah itu adalah sumpah yang syirik, seperti sumpah pocong gitu ya, kayak sumpah node, sumpah dengan makhluk seperti demi Allah, demi Rasulullah, boleh. Padahal di bahasa kita sudah Roma, cukup wawahungkul. Kadang-kadang demi Allah, demi Rasulullah. Padahal Rasul itu makhluk ya. Nah, jadi kita cukup saja dengan nama Allah, ya, demi Allah. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengawali surah At-Tin ini dengan waw qasam, yaitu waw untuk bersumpah. Waw qasam itu adalah fungsinya dalam bahasa Arab adalah untuk memajrurkan huruf, yaitu biasanya setelah waw maka hurufnya akhirnya menjadi jar atau jar, yaitu dengan kasrah. Ya. Wattini bukan wattinu, ya. Tapi wattini wal asri berarti artinya adalah qasam, sumpah. Ya. Kalau beda, kalau ada awalnya wattinu berarti dan buah tin artinya. Gitu kan. Bisa jadi mubtada. Tapi kalau misalkan dengan waw qasam artinya demi, ya, demi buah tin. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sebuah benda, tentu menunjukkan bahwa benda itu adalah sesuatu yang mulia, ya. Sebagaimana Allah bersumpah dengan waktu yang merupakan mulia, ya. Jadi waktu itu ada sesuatu yang mulia, ya. Jadi waktu tidak ada yang siang, ya. Makanya tidak ada istilahnya rebo, okasan. Tidak ada larangan bulannya, tidak ada larangan tahun, gitu kan. Semuanya adalah waktu baik karena Allah bersumpah dengan sesuatu yang mulia. Begitupun dengan buah tin yang merupakan salah satu nama yang Allah ciptakan dari berbagai jenis buah, itu buah tin. Buah tin ini buah yang populer di kita akhir-akhir ini ya. Nggak tahu apakah dulu udah populer atau enggak. Kalau dulu buah jeruk, buah apelnya. Nah, tapi kesininya mulai populer nih buah tin, sama barengan dengan buah naga gitu ya. Dragon fruit. Kalau buah tin itu memang ada dalam Al-Quran. Dan ini mulai digemari, bahkan udah mulai banyak yang nanam. Ya. Saya juga baru tahu, buah tin itu kieu. Gitu. Kan dulu terbayang kalau bicara buah tin adanya di mana? Di Arab. Gitu. Tapi sekarang karena memang Indonesia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan karunia dengan tanah yang subur, maka buah tin juga alhamdulillah bisa tumbuh di Indonesia. Sebagaimana buah korma juga tumbuh di Indonesia, di Pekanbaru bahkan ditanam. Dan buah tin ini ditafsirkan dalam tafsir At-Tabari, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala wattini, demi buah tin alladzi yukal, yang selalu dimakan dan dikonsumsi. Jadi orang-orang dulu biasa kalau memanfaatkan buah tin itu dengan cara dimakan, gitu kan. Ya. Kalau wazaitun demi buah zaitun alladzi yuqsaru, yaitu kalau buah zaitun biasanya tidak langsung dikonsumsi, tetapi yuqsaru. Yuqsaru itu diperas. Wal asri juga demi waktu itu artinya demi yang diperas. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang memeras kita. Mau tidak mau kita pun selalu diperas oleh waktu. Satu saat kita pun akan habis, tinggal hampasna urang ge.
Sabab usia urang teh lama-lama diperas ku waktunya. Bahkan tidak ada sesuatu yang paling repot, paling ini kecuali budak-budak waktu, Pak. Jika abdi bari kuliah ka UIN, palingan tinggal setengah jam deui, gitu kan, pakai motor, anggos semprung gitu ya. Nah, asa diperas di budak-budak ku waktu. Nah ini makanya asri dengan yu'saru artinya sesuatu yang diperas. Peras itu diambil semua sari-sari. Itu buah zaitun, ya. Kata Ibnu Abbas seperti itu. Ya. Dan buah tin ini dan buah zaitun ini begitu banyak manfaatnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Quran banyak manfaat. Saya baca di internet ya. Buah tin ini diantaranya untuk apa fungsinya? Hipertensi, ya. Kemudian untuk kecerdasan anak, wanita hamil, ya, asam folatnya luar biasa. Ya. Bahkan bisa jadi nutrisi yang begitu luar biasa. Ya. Sedangkan buah zaitun itu suka diperas menjadi minyak zaitun. Dan ini kita bisa dapatkan, itu ada produknya Pak ya, KPAI Pak ya. Ya sekalian promosi Pak, ya, promosi hijrah kita ya. Jadi buah tin dan buah zaitun biasa dihubungi itu KPAI. Luar biasa. Di zaitun itu saya kaget. Jadi minyak bisa diminum Pak ya. Minyak. Sugan teh untuk apa aja? Untuk diusap, obat luar aja. Tetapi ternyata bisa diminum, dipanaskan. Ternyata ini yang bisa menghancurkan kolesterol. Minyak dilawan ku minyak. Ternyata anti minyak juga. Jadi luar biasa gitu kan ini. Makanya saya baca dalam tafsir yang modern, di antaranya tafsir Imam Syekh Asy-Sya'rawi, ulama Mesir, beliau sampai mengatakan atin wa zaitun faqihatun anfa'un linnas, bahwa buah tin dan buah zaitun adalah buah yang paling bermanfaat buat manusia. Pokoknya mah buah yang disebut oleh Allah dalam Quran itu luar biasa. Itu isyarah ilmiah. Kalau dalam kitab Bahrul Muhit itu dibahas. Ada sebuah kitab tafsir namanya Kitab Bahrul Muhit karya Imam Tantawi Jauhari oleh Azhar, Grand Master Azhar. Ya. Di antaranya beliau mengatakan menafsirkan buah tin disebut buah tin teh naon jenisna teh. Ya. Buah korma disebut buah korma naon sukari. Ayo naon teh azwa mahnya jelasnya. Azwa itu bisa menghilangkan racun. Sampai ada debat Islam dan Kristen. Kan kalau misalkan dalam Injil tuh bukti keyakinan minum racun. Coba sana Anda sebagai umat Nabi Muhammad apakah yakin buah azwa bisa menghilangkan racun dan sihir? Tiba-tiba ustaznya minum racun. Minum racun, lihat di YouTube tuh. Minum racun langsung memakan buah azwa. Biiznillah dengan keyakinan itu sembuh Pak. Ya, tidak memberikan manfaat dan madarat. Tapi jangan dicoba-coba di rumah ya. Beda cobaan sama minum racun pula gitu. Karena kan tidak memberikan manfaat dan madarat, tapi lamun diizinkan ku Allah, beunang oge kan gitu. Ini buah tin dan zaitun. Dan penafsiran buah tin dan zaitun, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bersumpah dengan nama buah-buahan itu, tetapi Allah mengisyaratkan ya, bahwa buah tin ini isyarat terhadap suatu tempat. Ada tempat wilayah, ada tempat bangunan. Saya baca dalam At-Tabari, diantaranya ada Mujahid, Ikrimah, para tabi'in mengartikan buah tin maksudhu qasduhu yaitu Masjidul Umawi, Masjid Bani Umayyah. Jadi di Suriah itu ada Masjid Bani Umawi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu nama tempat disebut At-Tin karena di sana wilayahnya banyak buah tin, ya, yaitu di Suriah. Ya. Tapi maksudnya adalah tempat yang mulia, yaitu tempat bersejarah, yaitu Masjid Bani Umayyah, yang dimana kata Rasulullah SAW, suatu saat nanti Nabi Isa itu akan turun
yaitu di Manaratul Abjad, di sebuah menara yang warnanya putih. Dan menara yang putih itu hanya ada di Masjid Bani Umawi. Nanti walau alam, nanti kajiannya itu nyambung dengan Ustaz Abdi ya, tentang ya, jadi tentang nanti Nabi Isa itu diimami oleh Imam Mahdi. Nabi Isa turun ya, dengan 2 sayap malaikat. Seperti apa kita imani saja gitu. Seperti apa kita imani saja gitu. Kumaha sayapna gitu. Itu kudu ditanya tuh. Kita pas eta teh kumaha jam sabaraha yang jelas dina hadisna subuh dah. Pas salat subuh gitu dah. Pada salat subuh Imam Mahdi keturunan Al Hasan itu mau mengimami dengan pasukan mujahidin kaum muslimin gitu kan. Tiba-tiba turun Nabi Isa. Kan areureun heula Nabi Isa turun dan semua makruf bahwa yang turunnya itu Nabi Isa. Ya. Dan pada saat itu Imam Mahdi akan mempersilahkan kepada Nabi Isa untuk mengimami kan gitu. Tapi Nabi Isa mengatakan, saya ini umat Nabi Muhammad sekarang, bukan Nabi lagi. Silakan imami, antum lebih berhak. Gitu. Hanya imam sholat subuh, jadi Suriah. Ya. Walau alam bisawab. Tapi terjadi itu di Masjid Bani Umayyah nanti. Kapan? Walau. Tapi itu masa Dajjal. Itu masa Dajjal. Jadi pasukan muslimnya udah perang dengan Dajjal. Itu di pedalam nanti mau Ustaz Abdi nanti kehabisan sama saya nanti materinya. Nah, wazaitun demi buah zaitun maknamu yakni Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ya. Ini pun masjid yang sangat bersejarah. Di mana Masjidil Aqsa ini merupakan masjid yang kedua dibangun oleh Nabi Ibrahim kan. Itu yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Berapa lama katanya kata Rasulullah? Arba'in. Bedanya 40. Ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun. Ya, tapi itu jelas bahwa setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya. Dan di sanalah banyak bersejarah. Gitu. Adanya para nabi kan, Nabi Isa itu juga di Baitul Maqdis kan. Kemudian Nabi Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj. Makanya Baitul Maqdis sampai sekarang menjadi situs suci ya. Bahkan bagi 3 agama. Agama samawi yaitu Islam, ras Yahudi dan Nasrani. Di sana itu ada gereja yang diyakini lahirnya tempat lahirnya Nabi Isa ya. Namanya Bethlehem kan. Di Bethlehem. Kalau sekarang jadi gereja namanya gereja Al-Qiyamah gitu kan. Ras deui aya Nabi Ibrahim kalau nggak salah makam ya, di Hebron masjid ya daerah itu. Nah itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watini wa zaitun, ini menunjukkan tentang isyarat 4. Majaz gitu ya. Oh buah tin, buah zaitun. Ini memang kalau ahli sejarah itu ketika disebutkan satu kata langsung ngeberebet Pak, karena kecerdasannya langsung ngeberebet. Kabayang teh atin teh lain buah tin hungkul. Gitu kan. Ai urang kan disebutkan watini teh demi buah tin. Kadang-kadang sih pun ngabayangkeun kita sak kabayang buah tin siga kumaha. Buah tin itu siga delima kan? Delima. Tapi kalau para ahli ilmu gitu kan, ketika disebutkan atin langsung ulil albab itu kan orang yang memiliki kecerdasan hati, kecerdasan akal itu langsung terpikir, oh atin kabayang manfaatnya. Bahkan tempatnya atin ini menunjukkan daerah Syria, Syam, negeri Syam. Maka di sana itu terbayang sejarah negeri Syam itu kan ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, para nabi diturunkan di tempat itu. Wa zaitun masuk Baitul Maqdis. Kemudian wa turi sinin demi bukit Tursi. Nah, para tafsir mengatakan Tursin ini adalah Jabal Musa. Jabal artinya gunung, Musa adalah Nabi Musa bin Imran. Jadi dari mulai atin, az-zaitun, wa turi sinin
ini muatannya adalah muatan sejarah. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama buah tin, buah zaitun dan bukit Tursina, kita harus mengetahui bagaimana sejarah-sejarah yang ada pada isyarat-isyarat itu. Ya. Para nabi, makanya dalam Al-Quran itu disebutkan kisah-kisah ya. Nabi Musa termasuk kisah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Nabi Musa mah kisah dengan Fir'aun, bahkan kisah dengan Nabi Syuaib dan juga bahkan kisah membawa Bani Israil. Kisah cuma berdegongna orang Bani Israil juga diceritakan tentang Nabi Musa. Gitu kan. Samiri kan, tentang Samiri, subhanallah panjang gitu kan. Nah, Bukit Tursina ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu selama 40 hari 40 malam. Ditinggalkan umat Nabi Musa itu oleh Nabi Musa untuk menerima wahyu. Ada juga yang mengatakan dalam versi Bible itu 10 commandment, ya, yaitu 10 perintah Tuhan. Ternyata apa saja 10 perintah Tuhan? Yang pertama, tidak boleh menyekutukan Allah. Itu kengeng berbuat syirik di ajaran Nabi Ibrahim, di ajaran Nabi Musa, termasuk zaman Rasulullah, itu dilarang kita berbuat syirik. Kemudian yang ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah. Ini sepakat para ulama termasuk Imam At-Tabari dalam tafsirnya, makna wahadal balad ayat Makkah, demi negeri ini yang aman. Negeri mana? Yaitu Makkah. Negeri Makkah itu disebut juga oleh Allah yaitu Bakkah ya. Jadi dalam Quran itu di Bakkah ya. Ada juga ini Makkah. Nah, ini juga mengatakan fonologi ilmu ilmu bahasa gitu kan. Jika orang lamun bahasa Sunda mah sarua nyambung mah. Dengan kajian bahasa Arab teh bahasa Sunda teh aya fonologi. Lamun misalkan dalam bahasa Arab Makkah jadi Bakkah gitu kan. Al-awwalu baiti wa di'alinas bi Bakkah. Sesungguhnya yang pertama dibuat bumi Allah yaitu tempat ibadah itu di Bakkah. Bakkah yaitu Makkah. Mengapa? Di kita juga bahasa Sunda boboko jadi woboko. Belanda jadi Walanda. Harusnya jadi ayah nangka dina woboko ya. Nangka Walanda dina woboko gitu. Berubah suaranya. Nah, ini juga di Bakkah. Jadi di Bakkah itu Makkah. Nah, ini luar biasa nih, ada hubungan antara bahasa Arab dengan bahasa Sunda. Nah ini wahadal baladil amin, demi negeri ini yang aman. Mengapa negeri Mekah disebut negeri yang aman? Karena negeri Mekah itu adalah negeri yang manusianya dituntut untuk berbuat aman. Kadang anu bertanya, ongko negeri Mekah teh negeri aman, tapi abdi kamari umroh kecopetan. Kumaha ieu teh? Geuning teh aman. Ieu teh salah Quran atau salah nafsir kan urang. Maka itu baladil amin, negeri yang aman, sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan dalam doanya Rabbi ja'al hada baladan aminah. Ya Allah, jadikan negeri Makkah ini sebagai negeri aminan yang penuh dengan aman. Kenapa? Karena orang yang masuk ke negeri Mekah ini fa'aminu, harus berbuat aman. Orang yang umroh udah mengucapkan labaik Allahumma umrotan, ya masuk Makkah kan banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangankan mengganggu orang lain, memetik pepohonan juga dilarang. Orang yang umroh itu berburu juga dilarang. Pempeda misalkan orang datang ke Mekah menuju Lempang, di itu aya onta liar, orang tewas. Ya, orang benangkeun, orang buru, enggak boleh.
Berarti ta'aminu maknanya orang yang masuk Mekah harus berbuat aman. Kalau tidak mau berbuat aman, maka Allah yang amankan. Jika Raja Abraha ketika dia datang ke negeri Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, maka apa yang terjadi? Allah amankan mereka yang ingin berbuat ketidakamanan, yaitu dengan dihancurkan, diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil. Wahadal baladil amin, demi negeri ini yang aman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ada tempat kalau Atin yaitu daerah Palestina, Suriah, Syam dengan Zaitun. Wa Turi Sinin yaitu Mesir ya. Negeri Mesir juga disebut oleh Allah. Karena di Mesir itu sama bersejarah. Nabi Yusuf itu di Mesir, ya. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun juga di Mesir. Kemudian kisah apa lagi di Mesir? Ya? Nabi Muhammad juga kan pernah ke Mesir ya, mendapatkan seorang budak. Bahkan Nabi Ibrahim juga pernah ya, gitu. Mendapatkan seorang budak yaitu Siti Hajar. Sedangkan Nabi Muhammad mendapatkan budak yaitu Siti Maryam, gitu kan, Al-Qibti. Makanya orang Mesir itu oleh Rasulullah dicintai. Ya. Jangan kau musuhi orang Mesir, karena sesungguhnya aku punya keturunan dari orang Mesir, gitu kan, yaitu Ibrahim itu kan. Ya. Makanya orang Mesir sampai sekarang itu oleh Rasul tuh sangat dicintai. Nah ini, jadi Mesir, Palestina, Suriah, termasuk negeri Mekah. Inilah wilayah-wilayah yang begitu bersejarah. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya takwim. Takwim itu suruh, bentuk. Yang pertama, ayat ini diartikan oleh sebagian tabi'in bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk sempurna, dalam bentuk yaitu fisyabab, yaitu dalam bentuk masa muda. Jadi manusia dalam kesempurnaan ciptaan Allah itu yaitu pada masa muda. Sebawe muda mah wawas ke barares kenehnya. Tapi lamun tos tua mah wawas teh satu persatu goodbye gitu kan. Nah, jangankan tua, simkuringnya caroplok ya. Jadi tanya. Nah. Ya. Karena ropok gitu kan. Nah, masa muda itu fisabab. Ya. Jadi sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik bentuk fisabab dalam masa muda. Makanya Rasulullah SAW sampai mewasiatkan ikanin khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya syababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Apa maksudnya? Mumpung jagjag, mumpung semangat ngelengkah, tolabul ilmi teh terang-terangan budak orang. Jauh di Jogja langgang di tengah gitu kan. Tong dugikeun ka ieu mah gunung ku daki gitu kan. Sungai ku seberangi, masjid ku lewati gitu. Ini yang jadi masalah nih. Untung Pak Hendar tidak. Gunung didaki, goes dijalani, masjid disinggahi. Nah, alhamdulillah gitu kan. Masa muda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai yaitu masa muda. Ya. Kenapa masa muda? Atau ruku oke, namanya ibadah sempurna. Ya. Kalau ruku sempurna, mau sujud juga sempurna. Tapi kalau sudah masa tua, pada ruku lutut nyeri, maka yang duluan teh mana dulu? Tangan dulu. Ya, asam urat. Saya dulu ngebahas
itu kan. Wala yabruk kaburukil ba'ir. Jangan kamu merunduk seperti merunduk unta. Kumaha ari cek abdi mah merunduk unta teh hareup heula. Jadi leungeunna heula. Kumaha abdi turun geus teu kuat gitu. Ah ente menggunakan hadis Abu Hurairah. Berarti ieu heula sanana pandangan heula gitu. Oh nyala aya dalilna gitu kan. Lamun make lutut heula berarti aya bin hujan gitu. Luar biasa kan. Ada dua contoh bagi tua dan kaum muda hadisnya gitu kan. Ya. Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai masa muda sehingga 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu bagi para pemuda. Alladzina sa'at fi ibadati rabbih, yaitu para pemuda yang berkembang menghabiskan masa mudanya, dihabiskan waktu kemudaannya untuk apa? Fi ibadati rabbih, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Orang tua mencek orang atas cut gitu ya. Begitu dekat dengan masjid, kata ahli psikologi, memang menguat psikologi, kejiwaannya menguat dan mendekat kepada Allah. Bagi kolote, memang fisiknya berkirempo, tapi hati dan jiwanya makin menguat, sinyalnya kepada Allah. Tapi orang muda, fisiknya kuat, ya, tulangnya kuat, tapi sinyalnya masih kene lemah. Bukan sabara giga MP gitu ya. Kalau mah eta mana ya. Subhanallah. Jadi anak muda mah kuat apa fisiknya? Langsung teh ulin kali itu anak muda ngaliwet camping gitu kan. Goes gitu. Otak mus-mus enggak goes we berarti anak muda eta. Lamun ali goes we geus tolong. Gitu kan. Ya. Tapi subhanallah. Jadi ketika para pemuda ini mereka dekat dengan Allah, ini yang luar biasa. Karena biasanya orang sinyalnya kuat ketika masa tua, tetapi ketika muda dia sinyalnya kuat untuk beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan penghargaan, yaitu naungan pada dia. Kumaha saya sih? Geus kaliwat masa muda baheula teh. Hura-hura we baheula teh, ari ayeuna kumaha? Akan aya kesempatan. Ya, rajulun muta'alliqun qalbuhu bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Lain hatinya digantung di masjid gitu kan. Tapi hatinya tergantung untuk datang ke masjid. Sugama ieu mah sekolah teh nya trio we cenah aya masjid wae gitu. Sesepuh Baitur Rahim gitu kan. Sesepuh mana deui? Baitul Muhajirin kan gitu. Ada sesepuh lagi. Rata-rata sesepuh, harusnya kalau ada sesepuh ada pemuda gitu. Dia mah sepuh unggul kabehanana gitu. Kadang-kadang gitu. Makanya kalau Rasulullah itu paling bahagia kalau melihat pemuda ya. Karena di zaman Rasulullah itu yang menggulirkan roda dakwah, roda jihad adalah para pemuda ya. Panglima termuda kan Usama bin Zaid kan. Imamnya waktu itu adalah Tamim Ad-Dari dengan Ubay bin Ka'ab, masih remaja usianya, jadi imam. Di urang kan temenan imam muda, can kawin cenah. Teu sah. Kumaha ieu teh? Baheula kan jadi imam teh para pemudanya. Ieu mah pemuda bari kahareup ulah cenah can kawin kan gitu. Pikir mana sing kuring ieu. Susah majunya Islam. Bahkan kan kebanyakan harokah yang dicegat, harokah yang dicurigai, itu kalau harokah itu banyak pemudanya. Kalau di Palestina itu kan pernah kemarin dibatasi ya. Yang boleh masuk Masjidil Aqsa yang sholat itu 53 tahun ke atas. Kebijakan Israel. Adapun yang 17 tahun ke atas para pemuda itu sholatnya dibebas gitu ya. Kumaha ini? Kenapa? Karena mereka takut ketika pemuda balik ke masjid, ini tanda akan kejayaan Islam. Jadi, namun di kota-kota dulu udah kelihatan para pemuda tuh udah pemuda hijrah banyak, para hijrah ke masjid gitu kan. Nah, justru sekarang itu kan kadang-kadang satu pertanyaan, kenapa di masjid-masjid itu kebanyakan
orang tua gitu. Generasi itu ada yang hilang. Pertama generasi TK, TPA mah raraya, generasi barudak mah gitu kan. Generasi orang tua udah jelas mayoritas di masjid orang tua. Tapi kenapa generasi muda, remaja dan pemuda nggak ada gitu kan? Ini bukan main-main, ini pernah diteliti di UIN nih. Untuk jurusan perbandingan agama, judulnya itu keterlibatan remaja dan pemuda di Ranca Ekek. Itu ada, jadi saya tertarik dengan Ranca Ekeknya. Dia gunakan 14 sampel masjid besar di Ranca Ekek berdasarkan 14 desa. Ya. Salah satunya Masjid Agungnya, Dangdur gitu kan. Masih lama di desa ya, ujung luar mana gitu kan. Ternyata hanya 2% saja pemuda dan remaja yang ikut memakmurkan masjid. Kamarana yuk pemuda dan remaja. Kamarana yuk, ternyata jawabannya ada. Maghrib jam Isya baru dah hareueuh teh nonton Persib di GBLA. Kamarana, oh ternyata lihatnya kan anak piking kebanyakan di GBLA itu anak muda ya. Anu kalolo kan cari cing, ini televisinya. Gitu. Makanya Ustadz Yusuf Burhanuddin, Ustadz siapa tuh? Ustadz YB, Ustadz apa namanya yang gaul-gaul itu ya? Itu mereka membuat apa namanya itu stand di dekat GBA itu ada bekas apa di Gede Bage itu ada bekas peti kemas di bawah, ada di sulap jadi tempat sholat. Sok cenah sarolat tuh, baru dak teh lihat unik-unik udah raik sarolat gitu. Bahkan mulai ada tuh di GBA itu kick off, tolong jangan pas maghrib pisan gitu kan. Ini jadi fitnah, imamnya hayang gawat cepat. Gitu kan. Jadi itu mah yang harewas segala, kamu dilanting senang. Ya maghrib ya kasih siap cek imam. Kayak imam dipesan segala untuk inversi gitu. Saya Pak penafsiran karena lompat karena pemuda. Karena penafsiran fi ahsani takwim adalah as-sabab. Ya. Yang kedua, ahsani takwim ini adalah suratul insan secara menyeluruh. Ya. Bahwa manusia ini adalah oleh Allah diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dalam fungsi dan manfaat. Kalau hewan ada yang diberikan kaki ada yang diberikan tangan ada, tetapi tidak ada yang sempurna manusia. Karena hewan itu kan terbatas dengan gerakan. Makanya dalam sholat itu tidak boleh memasukkan gerakan-gerakan hewan. Karena hewan itu tidak sempurna. Sedangkan di dalam sholat gerakannya harus sempurna. Contoh wala yaltaqit iltiqatud dik. Kata Rasulullah, kalau kamu ruku, kalau kamu sujud jangan mematuk-matuk ayam gitu. Jadi si nyorok cok kayangan ini kadang-kadang ngeruku teh sami Allah liman hamidah. Caranya tegak ujung sedih. Lobana lah kalau doa langsung gitu kan. Kadang-kadang kerek oge nempel si gaya peran, teng gitu kan. Salat gitu. Apa cek Imam Syafi'i juga kan? Salah satu rukunya tumaninah minimal membaca satu kali doa, yaitu subhana rabbiyal a'la kan gitunya, minimal satu kali. Berarti kan ayat tumaninah nah. Ieu mah tarawih 20 rakaat 7 menit. Ya, atau nempelna gaya peran, teng gitu kan. Itu kemana itu? Pertama, jangan menyerupai gerakan hewan, ya, seperti ayam. Yang kedua, jangan inbisadul qalb. Ketika sujud jangan seperti gogoknya, seekor anjing segini nah. Sujud teh menah ngadepaknya sambil menutan. Gitu kan? Subhana rabbiyal a'la gitu kan. Ayo nempel gitu kan, tinggal tapi angkat gitu kan, diangkat gitu ininya, tidak boleh nempel. Nah, gitu. Nanti dipraktekeunnya enakeun, sok Pak cobanya enakeun, Pak. Enakeun. Kadang-kadang itunya ketika sholat itu ayam ditempelkeun, ayam diangkat, ieu ngilu ngangkat, irungna teh sujud gitu. Sim kuring eta irung teu ketikan. Padahal ini satu paket ya. Hidung dengan kening itu satu paket. Kalau kata Abu Hurairah, lau mutal fitrati Muhammad. Kalau kamu meninggal sholatnya seperti itu, maka kamu meninggal bukan atas fitrahnya Nabi Muhammad. Jadi lamun urang sholat, ini kudu nempel. Ya. Terus di belakangan sudah dilipat gitu kan.
Nah, kenapa? Karena manusia oleh Allah telah diberikan semua struktur tubuh yang telah sempurna. Jadi nggak boleh dalam sholat ada gerakan hewan. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bentuk buat manusia dalam bentuk yang terbaik, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu kepada serendah-rendahnya. Kalau dihubungkan dengan tadi, ketika ahsan taqwim diartikan sabab, ya, diartikan ada yang menafsirkan juga kata asfala safilin adalah serendah-rendah bentuk, artinya ketika seseorang sudah menua. Jadi orang menjadi asfal safilin, ya, ketika menua, karena menjadi keterbatasan, menjadi kelemahan dalam tubuhnya. Tetapi penafsiran ini penafsiran yang lemah. Yang kuatnya adalah yang dimaksud tsumma radadnahu asfala safilin, tempat kembali manusia ketika manusia diberikan kesempurnaan, kemuliaan. Ternyata manusia itu banyak yang kembalinya kepada kehinaan. Jadi bentuknya mulia oleh Allah, tetapi baliknya nanti di akhirat menjadi hina. Makanya kalau Rasulullah menggambarkan nanti di akhirat itu banyak yang surahnya diganti kan gitu. Yang asalnya manusia tapi kepalanya diganti dengan surah-surah yang lain. Seperti kalau orang yang suka mendahului imam dalam sholat, ya, maka dia akan diganti suratul himam, ya, yaitu bentuk keledai. Makanya kalau dalam bab sholat itu sampai ada yang berhati-hati. Ada yang musbik menyusul, mudrik, ya. Kalau musbik itu menyusul, artinya sebelum imam dia udah duluan. Ada yang mudrik itu menyamai. Kadang imam teh Allahu Akbar, bareng gitu. Bawa sebenarnya. Anu musbik jelas, tapi mudrikul imam, dia menyamai imam itu diancam juga. Makanya hati-hati. Kalau Abdullah bin Jubair, beliau tidak berani, dia menundukkan badannya sebelum imam terlihat sempurna. Makanya dua terima rahimakumullah, itu diantara sebab mengapa manusia itu dibalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk-bentuk yang lain, karena mungkin menyalahi daripada kesempurnaan dan fitrahnya sebagai manusia. Dalam akhlak, dalam perilaku, dalam akidah, gitu kan? Ya. Bentuk himar dan bentuk-bentuk yang lain. Ya. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali yang tetap akan dalam kemuliaannya siapa saja? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka falahum ajrun ghairu mamnun. Inilah dalil bahwasannya pahala yang Allah berikan itu tidak pernah akan ada batasnya. Kadang-kadang kita kan dalam dalam beribadah itu selalu ingin menghitung-hitung masalah pahala. Sebenarnya kalau dalam ibadah itu fokus kita adalah ketaatan. Dalam ibadah itu fokus kita adalah tauhid. Ibadah itu untuk mendapatkan keridhaan Allah, penilaian Allah. Kadang-kadang kita suka terjebak dengan masalah fadhail, dengan keutamaan. Hari keutamaan mah kan eta mah intiam, nya. Siga salat duha eta teh bakal menang rezeki. Ya. Tapi aya mah dibalik, lain sholat duhana diudah pikir mendapatkan keridhaan Allah, tapi hayang menang rezeki. Urang sholat duha yang arah lebar rezeki senang gitu. Urang sholat tahajudnya urang arah budak sukses. Jadi ibadah itu selalu dimotivasi dulu. Jadi kalau Ustaz Hendar menggambarkan kieu sana, petani macul di kita macul. Menang belut cokot lah. Cokot padilah belut gitu. Lamun anjeun
sok resep macung, sok menang belut teh, menang padilah mah. Ya. Isukna dibalik. Nah, isukna da urang menang belut, mudah-mudah padilahna. Akhirna galang dicacaran kabeh. Galang dicacaran kabeh. Hayang menang naon? Belut. Ari sawahna ancur-ancuran. Nu penting padilah we ari urusan ibadah itu benar gitu. Gitu. Kahartos bisa besar enarnya. Itu Pak. Padoil itu adalah infial, adalah hadiahnya. Tetapi ibadah itu dasarnya adalah tauhid kepada Allah. Salat yang benar, salatnya ikhlas karena Allah. Tata caranya yang benar sebagaimana sunnah Rasul. Salat duha juga kita laksanakan sebagaimana Rasulullah mensunahkan. Adapun masalah-masalah padoil kita itu nomor berikut. Nah, kemudian pertanyaannya fama yukatibu ka ba'did. Bagaimanakah mereka mendustakan terhadap agama, terhadap hari akhir? Ya. Karena bidin itu bisa artinya agama dan hari akhir. Karena kemutlakan dan kekuasaan agama nanti terbukti nanti di hari akhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Jadi di dunia ini tidak ada hakim yang adil kecuali hanya Allah. Walaupun memang ada Allah menyebutkan hakim yang adil gitu ya. Ayatil hakim. Tapi dua di neraka, hiji di surga. Saya jadi hakim. Makanya guru saya pernah mau jadi hakim. Tapi kata ayahnya, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Maka guru saya mengatakan sejak itu saya memutuskan tidak kuliah kehakiman. Kenapa? Karena saya takut dengan ayat Alaihissallahu biahkamil hakim. Hakim 3, 2 di neraka, 1 di surga. Ngomong hakim katanya duit ya. Perkara langsung habis perkara tanya. KUHP. Nah, atas itu. Gitu. Bahaya. Mendingan menjadi hakim mah. Itu saja barangkali tafsir ringkas surah At-Tatin ya. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.